semuanya, perkenalkan nama saya Niniman Insafitri. Saya berasal dari Prodi Bisnis Digital, jurusan Komputer Akuntansi dan Bisnis dengan NIM 2502020191. Di sini saya akan ngobrol santai dengan tetangga saya, yaitu Kak Devi. Tapi sebelum itu, saya ingin Kak Devi memperkenalkan diri terlebih dahulu dan cerita singkat. Oke, baik, terima kasih Indi untuk kesempatannya. Terima kasih juga sudah mengundang aku di acara bincang-bincang kita kali ini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya nih Kadek Devi Diansari yang akan ngobrol santai dengan Indi. Di sini kan saya lagi buat video untuk tugas soft skill. Saya akan keberatan nggak sih kakak kalau saya tanya tentang hal-hal keseharian kakak? Oh tidak dong, karena aku sendiri juga orangnya suka bercerita ya. Jadi kalau misalnya Indi mau tanya-tanya bisa banget. Kak, baik kita mulai nih dari pertanyaan ringan aja sih. Berat-berat juga nggak apa-apa. Oke. Nah, setahu nih kakak itu kan udah kerja. Kalau gitu kerja di mana dan apa sih pekerjaannya? Kebetulan untuk saat ini memang sudah bekerja ya asal karir, dan untuk lokasi bekerjanya itu kebetulan ada di Desa Buang, Kabupaten Gianyar, masih satu kabupaten dengan tempat tinggal aku. Untuk perusahaannya itu sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Nah, untuk posisi aku saat ini itu ada di posisi dokumen kontrol. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kan, tempat kerjanya kan jauh nih kak. Iya. Pernah nggak sih kakak itu merasa capek gitu, jenuh, lelah saat di jalan pulang ataupun ke tempat kerja gitu? Kalau misalnya kita bicara tentang capek dan jenuh udah pasti ya, karena itu benar-benar melekat gitu di jiwa kita. Nggak jadi mahasiswa, nggak jadi siswa, nggak jadi remaja atau orang yang sudah bekerja itu pasti sangat merasakan capek dan bosan dari perjalanan pulang atau berangkat ke kantornya. Itu sih yang sangat menguras energi ya dibilang, karena kan lumayan jauh jaraknya dari rumah ke kantor, ada sekitar 1 jaman. Belum lagi kita tuh di jalan macet, panas seperti itu, jadi benar-benar menguras energi di jalan sih. Nah, itu sih cukup menguras tenaga dan emosi gitu kan. Nah, pernah nggak sih kakak ingin meluapkan emosi tersebut dengan teman sekitar ataupun keluarga di rumah gitu? Tapi ada nggak sih solusi untuk mengatasi agar kita tuh tetap tenang dan bisa mengontrol emosi tersebut? Oke, kalau misalnya kita meluapkan emosi ke orang-orang sekitar, mungkin nanti pengaruhnya itu bakalan besar ya. Mungkin bakal jadi menghambat pekerjaan kita seperti itu. Apalagi kalau kita meluapkannya dengan mengeluarkan, biasanya kan kalau orang emosi capek itu kan kata-katanya itu bisa kasar atau nggak baik. Nah, kalau dari aku sendiri, kalau misalnya aku lagi jenuh, lagi capek gitu, terus gampang kepancing emosinya, biasanya aku cukup tenangin diri dulu, beri waktu untuk diriku sendiri untuk sekedar menelaah apa sih yang membuat aku merasa tertekan sehingga emosi itu tuh meluap. Kita tuh cukup tenangin diri dulu. Habis itu aku lakuin hal yang aku suka. Biasanya aku sih meluapinnya tuh sambil ngopi biar jadi santai nih pikiran kita tuh tenang, terus pekerjaan juga jadinya tuh aman, lancar seperti itu. Jadi aku tuh nggak suka meluapkan emosiku ke orang sekitar, karena itu menurutku bakalan jadi bumerang untuk kita sendiri kan.
biasanya sih kalau misalnya kita tuh bekerja terus kita tuh meluapkan emosi kita ke orang lain juga pasti ngeresponnya itu gak baik. Nah itu tuh bakal ngerusak mood semua orang yang ada di kantor dan akan mempengaruhi kinerja kita juga. Oke, Kak. Nah, itu solusi yang cukup baik sih dan bisa menenangkan pikiran tanpa harus meluapkan emosi gitu kan. Nah, untuk selanjutnya ada nggak sih hal yang mungkin solusi gitu bisa membuat orang itu ketika ngobrol dengan kita merasa nyaman gitu? Kalau dari aku pribadi mungkin semua orang juga sudah menerapkan ya, kalau misalkan kita tuh lagi ngobrol kayak kita sekarang ini, kita tuh cukup dengerin dulu apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, apa sih, tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita. Terus kita juga harus menjaga mimik wajah, postur tubuh kita. Jangan sampai lawan bicara kita tuh lagi bicara, lagi ngomongin happy, kita malah cemberut gitu kan, kesannya gak enak. Nanti dikira kita iri lagi sama pencapaian dia gitu. Sesuaikan dengan situasi dan dengan tema atau topik apa yang sedang dibicarakan oleh teman kita. Itu sih kalau dari aku. Oke, itu solusi yang cukup baik ya. Oke, terima kasih Kak sudah mau ngobrol singkat dengan aku gitu. Walaupun obrolannya ringan gitu, tapi aku menyukainya dan aku juga bisa belajar bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana komunikasi yang baik, dan juga bagaimana membuat orang lain itu nyaman saat ngobrol dengan kita sendiri. Oke, sama-sama Indi. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Semoga apa yang kita obrolin tadi bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk teman-teman yang mendengarkan atau menonton video ini. Baik, teman-teman semuanya yang menonton video ini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih.